malam ini, ya saya akan bicara soal toxic relationship dan bagaimana kita memanage di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu ada di pekerjaan, bisa jadi itu ada di keluarga, bisa jadi itu ada dalam nuansa romansa alias percintaan, pertemanan dan yang lain-lain. Ya, jadi apa yang kita perlu pelajari, apa yang perlu kita ketahui. Ya, jadi kalau ada yang sebelum kita mulai, slide berikutnya saya belum mulai, tapi kalau sebelum kita mulai, ada yang mau singkat sekali tulis di chatroom, dia pernah mengalami toxic relationship dengan siapa, ya boleh ya, silakan ya. Mungkin dengan mantannya gitu ya, jagain jodoh orang misalnya, atau yang lainnya. Silakan tulis di chatroom kalau ada yang pernah mengalami toxic relationship dalam hidupnya. Sebelum mulai, saya mau disclaimer, ya bahwa kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mencari pemahaman soal toxic relationship, dan saya akan berikan strategi-strategi gimana cara kita manage toxic relationship. Tapi saya harus kasih tahu dari awal sekali beberapa hal ini. Yang pertama, sangat penting sekali adalah bahwa sering sekali tepatnya, sebagian besar orang-orang yang menjadi penerima tindakan toksik itu tidak menyadarinya. Ya, tidak sadar mereka berada dalam situasi tersebut, dan kalau ditunjukkan oleh seseorang, hey brother, hey sister, ya bro, sis, kamu tuh dalam hubungan toksik dengan seseorang gitu ya, mereka akan denial, mereka akan menyangkal, enggak, dia melakukan hal ini karena dia punya ceritanya, alasan apapun itu. Jadi itu yang pertama. Ya, sadari dulu sebelum kita mulai bahwa jangan-jangan kita ada di dalam satu hubungan yang toksik tanpa kita menyadari. Yang kedua, saya mau disclaimer dari awal adalah apa? Adalah bahwa ketika kita menyadari bahwa kita dalam satu hubungan yang merugikan, apalagi toksik, ya, saya dan kami dari Track Pro sangat mendorong sobat sekalian untuk mencari bantuan. Baik bantuan dari sekitar maupun bantuan profesional. Itu bukan sesuatu yang perlu jadi aib, itu bukan sesuatu yang perlu kita malu, tapi itu ada sesuatu yang harus kita solve. Kenapa? Karena hal ketiga ini, yaitu apa? Kesejahteraan sobat adalah prioritas utama, baik kesejahteraan fisik maupun kesejahteraan pikiran. Baik jangka pendek hari ini maupun jangka panjang. Kenapa? Karena berada dalam hubungan yang merugikan, dalam hubungan yang toksik, atau dalam bahasa lain kita sebut sebagai detrimental, ya, hubungan yang merugikan, itu bisa membawa dampak yang jangka panjang. Bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan trauma. Ya, jadi 3 hal ini. Sadari dulu, ya mungkin ini menarik jadi satu topik untuk menambah wawasan kita, tapi sadari 3 hal ini. 1, bisa jadi kita tidak sadar atau teman kita tidak sadar. Yang kedua, kita mungkin perlu bantuan, dan ketika kita sadar kita memerlukan bantuan, segera cari, tidak perlu menunda. Dan yang ketiga adalah dalam semua hubungan, pastikan kesejahteraan dan keselamatan kita adalah nomor 1. Ya, oke, ini belum mulai udah ada pertanyaan dari Intan gitu ya. Salah satu ciri mudah untuk mengenali bahwa diri kita berada dalam hubungan toksik itu bagaimana? Apakah pada saat kita selalu merasa tidak enak dengan orang lain itu termasuk bahwa lingkungan kita toksik? Kita jawab ya nanti ya, karena itu memang ada gitu ya. Kilas info ya. Sesi tanya jawab saat materi atau terakhir setelah Zoom, silakan ya. Emil Kartika dengan mantan, biasa tuh ya. Mizan juga dengan mantan ya, Intan sama temen gitu ya. Alex juga dengan mantan, Lex. Aduh, Jihan friendzone ya. Itu toksik. Nanti kita lihat ya kenapa ya. Dengan temen ya, dengan mantan, kok mantan banyak ya. Tempat kerja, akhirnya ada Agung Ambara, tempat kerja. Ya, teman kuliah, sama mama, ayo. Kalau dengan keluarga, dengan mama sendiri, ya, ayo lakukan komunikasi yang sehat ya. Bicarakan, cari solusinya. Orang tua patut menerima semua hormat yang kita punya, dan sebagai orang tua perlu memberikan semua cinta yang dimiliki untuk anak. Ya, sama teman dekat, dan seterusnya. Oke, banyak juga.
Ya, kok banyak ya? Kok banyak ya? Jadi apa sih sebenarnya toxic relationship itu? Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Apa sih sebenarnya hubungan yang toxic itu ya? Kalau Intan dengan tetangga gitu ya, tetangganya suka nyolong ini kali ya, nyolong jemuran gitu kali ya, toxic katanya. Jadi, ayo kita mulai dari sini. What is toxic relationship? Ya, jadi coba perhatikan definisinya adalah hubungan toksik itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih ya, kalau seorang ya enggak ya gitu ya. Kalau seorang arahnya nanti ke isu mental yang lain ya, seperti bipolarisme atau schizophrenia gitu ya. Tapi kalau toxic relationship melibatkan orang lain yang menciptakan beberapa hal nih. Satu adalah lingkungan yang merugikan, tidak sehat, dan merusak untuk salah satu atau semua pihak yang terlibat. Ini penting kita sadari. Kenapa? Penting. Kenapa? Karena dalam satu hubungan yang toksik, tadi saya diawali dengan mengatakan begini, kita sebagai penerima perlakuan seringkali tidak sadar. Karena itu kita perlu sadar, menyadarkan diri dengan pengetahuan, dengan mengisi isi kepala kita. Tapi, ini yang penting, yang pelaku tindakan toksik terkadang juga tidak menyadari hal tersebut dan sama-sama akhirnya lalu merusak diri sendiri. Ini sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi. Ya. Yang kedua apa? Toxic relationship itu ada ketidakseimbangan kuasa. Atau kalau saya bahasakan lain ada ketidakwajaran, susah ya nih ya, ketidakwajaran keseimbangan kuasa. Dalam artian begini, kalau di tempat kerja, kita punya yang namanya atasan. Atasan punya yang namanya atasan lagi. Dan adalah wajar dan benar kalau atasan itu memiliki kuasa yang lebih atas diri kita daripada sebaliknya. Maksudnya gini, atasan boleh perintah kita, kita ya nggak boleh perintah atasan dong, minta tolong lah ya. Nah itu memang ada perbedaan kuasa. Tetapi ketika itu masuk ke dalam ketidakwajaran, itu mulai menjadi toksik. Ya, dalam hubungan toksik ada ketidakseimbangan kuasa atau tadi saya bilang ketidakwajaran keseimbangan kuasa, ada komunikasi yang buruk, ya, dan seringkali ada perilaku yang merugikan salah satu atau semua pihak tadi yang saya sudah bilang. Ya, bisa terjadi dalam hubungan apa aja, termasuk hubungan kerja, keluarga, pertemanan, dan lagi-lagi tadi saya bilang ya, termasuk juga kalau romance. Itu banyak ternyata yang di sini mengalami hubungan toksik dengan mantan. Kalau punya hubungan toksik dengan mantan, disyukuri. Kenapa disyukuri? Karena kita sudah lepas saat ini. Kalau punya hubungan toksik dengan pasangan saat ini, berdoalah ya. Berdoalah ada yang menyadarkan. Baik, so toxic relationship. Merugikan, tidak sehat, merusak, dan cirinya ada ketidakseimbangan kuasa. Ya, yang tadi saya bilang, power imbalance. Ada kontrol, ada manipulasi oleh pihak tertentu. Artinya apa? Artinya ketika berada dalam satu hubungan, ya ini banyak yang dengan mantan ya. Coba saya mau tahu, oh digibahi sahabat sendiri. Itu sih, ini ya Adelia ya, ini sih salah pilih teman kalau itu. Power imbalance. Ya, saya mau katakan begini. Coba kalau ada yang mengalami hal ini, ya silakan tulis di chat room ya. Dalam satu hubungan, power imbalance itu contohnya begini. Kita mau pakai baju apa, ya, dilarang-larang. Biasa 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 siapa ke siapa tuh ya? Biasa cowok ke cewek atau cewek ke cowok tuh ya. Ya kita mau pakai baju apa dilarang-larang. Ya, mungkin nanti di satu sisi dibilang terlalu terbuka, di sisi lain nanti dibilang terlalu tertutup, ya, dan lain-lain. Nah, ini waduh, tiba-tiba cowok itu cowok tuh yang ngomong cewek semua nih ya. Fitri bilang cowok, Larasati bilang cowok, ya, itu Intan bilang cowok, Aisyah bilang cowok, Francisca bilang cowok, JJ bilang cowok. Ini semua masih bilang cowok sama cewek. Adel bilang emang cowok yang maunya gitu. Aku ngalamin gitu kata Sandy. Ya, oke. Ya, cowok ke cewek kadang sebaliknya. Nah, ini Rosida cukup bijaksana nih ya. Nailah cowok lagi gitu. Ya, cewek juga gitu kata si Heskil gitu loh. Nggak gitu doang ya.
Nah, balik nih. Gantian nih cowok bilang cewek nih, Reski nih kan. Intan Dahlan cowok. Ya iya cewek selalu bener ya tuh. Itu. Mulai melakukan pengaturan-pengaturan. Ya, kalau udah mulai masuk ke sini, udah mulai perhatikan. Jangan-jangan ini mulai ada ciri-ciri mengarah ke sana. Dan biasanya ini mirip dengan pertanyaan Intan tadi ya. Biasanya interaksi itu didominasi dengan sesuatu yang negatif. Selalu dalam setiap interaksi, sebagian besar ketemu orang ini 10 kali, 9 kalinya perasaan nggak enak. Tapi pasti ada positifnya. Itu yang membuat orang terus berada dalam toxic relationship. Misalnya ya dengan teman sekantor gitu ya. 10 kali ketemu dia, 8 kali perasaannya nggak enak, kesel, ngegibah dan lain-lain. Tapi 2 kalinya dia nice. Nah itu. Tapi negatif, tapi konsisten sebagian besar. Interaksi itu berakhir dengan negatif, seringkali melelahkan. Kalau kita ketemu dengan orang ini, lalu selesai ketemu pulangnya, marah rasanya lelah gitu ya, atau di tengah-tengah interaksi kita dengan orang ini, kita udah pengen segera pergi dari tempat itu. Ya kalau di kantor gimana kondisinya ya, saya bayangin mungkin kalau meeting gitu ya, meeting baru jalan 10 menit, rasanya udah 2 jam pengen segera keluar gitu ya. Hati-hati, ya mulai menilai. Ya. Tapi belum tentu juga ya kalau meeting memang kita sebagai orangnya kerjaannya nggak beres, jadi kita takut gitu ya, itu lain cerita ya. Dan detrimental, yang tadi saya selalu bilang. Toxic relationship itu menimbulkan trauma dan efek jangka panjang untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, jadi ini beberapa hal. Nah, tadi si Intan nanya nih, kok Kak gitu ya, tadi gimana pertanyaannya? Kak, jadi gimana cara kita mengenali apakah cuma kalau kita merasa nggak enak gitu ya? Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat, ciri-ciri, tanda-tanda ketika satu hubungan mulai menjadi toxic. Ya, kita akan bahas hal ini. Tiba-tiba chatnya rame nih. Tiba-tiba chatnya rame apa nih? Oh ya, masih lanjut yang tadi ya. Cowok selalu salah, cewek selalu benar. Ya kan, semua cewek-cewek ini tiaklah Septria cowok banget gitu ya. Nela ngaku tuh cewek selalu benar. 90% cowok. Nunik udah pernah survei katanya. Ya, Francis kalian cewek selalu benar. Oke, saya cowok mana kok nggak ada suaranya. Nah, apa nih daerah? Walaupun itu untuk kebaikan diri kita sendiri, nah itu yang kita harus bedakan ya. Kalau untuk jangka panjang itu untuk kebaikan kita dan kita bisa sadari, belum tentu belum tentu itu kita berada dalam toxic relationship, Naira. Bisa jadi itu kita mempersepsikan ketidaksukaan kita atas satu perilaku. Contoh paling jelas, orang tua terhadap anak. Suruh kita belajar sampai tengah malam. Kita belum bisa, nggak boleh tidur. Kita menderita. Ya, tetapi kalau kita sekarang tengok balik, dan kita sadar, oh secara jangka panjang, ternyata memang itu sesuatu yang positif. Maka itu sebenarnya bukan toxic relationship. Karena itu tadi, Naira, kalimat kamu sendiri, itu untuk kebaikan kita sendiri. Toxic relationship itu detrimental, itu yang tadi saya bilang. Itu akan menimbulkan efek jangka panjang yang negatif untuk yang terlibat. Ya. Nah, ini yang hati-hati Ravelia. Kadang perlakuan toksik dibungkus dengan itu tuh bentuk perhatian, itu aku lakukan karena aku cinta sama kamu, aku nggak mau kamu disakiti, dan lain-lain. Itu adalah titik-titik. Nanti kita ngomongin apa itu, titik-titik itu ya. Tenang Naira, tenang JJ, tenang Fitri habis ini. Nah, Firda. Ida ya panggilannya ya, dari Palangkaraya. Jika membahas toksik dalam lingkungan, baik lingkungan sekitar, di mana kita tidak dapat menghindar, waduh, berarti bagaimana cara agar individu menjadi korban dari lingkungan toksik agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif? Waduh, menarik. Saya cuma tambahin satu kalimat dulu ya, Ida ya. Sebelum, kita nanti akan ngomong, tapi sebelum itu, kalau itu bukan keluarga inti, saya bilang 99% itu kita sebenarnya bisa keluar. Kalau memang itu adalah toxic relationship ya.
Iya tuh Sandy tuh emang cowok tuh ya. Bilangnya sesuai kaidah perempuan wajib jaga aurat tapi cowoknya liatin cewek seksi gitu ya. Ya, katanya putusin tapi sayang. Nah itu loh, step 3, itu loh tapi sayangnya itu loh. Ya, hey, Fajar nih, Fajar nih. Cowok akhirnya ada suaranya, Fajar, Fajar. Kemana aja kamu Fajar? Cewek tipe cemburuan, sering melarang deket sama temen kuliah gitu ya. Tapi dia sering melarang saya berteman pada orang tua tidak pernah melarang saya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ayo kita coba lihat. Ya, Aida, screenshot aja Aida, ya, nggak di share materinya tapi silakan di screenshot. Iya, oke, ya, Rohima yang asik nih, ya. Jadi ayo kita lihat ciri-ciri sebuah hubungan lalu menjadi toksik itu seperti apa, ya. Oh ini menarik nih kata Hupita. Bagaimana cara mengakhiri hubungan yang toksik yang terlanjur lama? Saya cuma mau tanya begini, Hupita. Yang udah lama tuh berapa lama? Saya nggak mau ngomong apakah ini romansa atau apakah ini profesional. Saya cuma nanya, yang lama tuh berapa lama? Itu aja. Kamu udah bersama dia berapa lama? Kamu udah di tempat itu berapa lama? 3 tahun. 5 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Lama ya, 10 tahun ya. Hidup kamu di depan masih ada berapa lama? 30, 50, lebih? Ya, mau menjalani itu selama itu? Ya, jadi ayo kita lanjut. Ya, ciri-ciri daripada hubungan yang toksik itu adalah diawali dengan selalu ada kritik, selalu ada konflik. Dan kritik dan konflik itu kadang-kadang perlu dalam hubungan. Saya mau bilang gitu dulu. Ya, kritik tentu perlu. Kalau kita nggak dikritik, kita nggak bisa improve. Setuju. Tetapi, ya, kritik yang dilakukan tidak pada tempatnya, ketika kita memberikan feedback buat orang, menasihati, tentu baik kalau kita lakukan one on one. Tapi ketika kritik itu atas segala sesuatu yang kita lakukan, nggak pernah ada yang benar, hati-hati, itu tanda-tanda. Atau ketika kritik atau pelecehan verbal kita terima, apalagi di depan umum, hati-hati. Itu tak ciri-ciri. Apalagi, ini tambahan nih, apalagi ketika kita membela diri, lalu kita dilecehkan ketika kita melakukan pembelaan diri. Ketika kita bela diri, lalu kita malah masuk dalam konflik dengan orang itu semakin dekat dengan ciri-ciri bahwa hubungan ini udah mulai toksik. Ya, apalagi ini akan menjadikan apa? Menjadikan kita biasa selalu merasa harus membuktikan diri depan pasangan, ya depan orang lain itu. Ya, ketika dia bilang sesuatu kepada kita bilang nggak begitu sih kondisinya. Sebenarnya yang terjadi adalah ini. Allah, enggak lah. Lalu terjadi keributan. Hati-hati, itu ciri-ciri pertama yang sudah sangat harus kita perhatikan untuk satu hubungan yang jadi toksik. Yang kedua, yang tadi kita udah bahasin, controlling behavior, micromanaging pada level behavior. Kalau orang tua kita mengatakan begini, nak, bangun jam sekian agar bisa sekolah, gitu ya, itu sesuatu yang wajar, gitu ya, itu sesuatu yang perlu dan itu bagian dari tanggung jawab mereka untuk melatih kebiasaan baik dalam diri kita. Tetapi kalau itu mulai dibawa oleh orang lain, mulai perhatikan ya. Tadi itu udah banyak yang cerita-cerita tuh. Kamu nggak boleh temenan sama 1, 2, 3, 4. Kamu nggak boleh keluar rumah kalau nggak ada saya. Kamu nggak boleh lakukan apa. Nah itu udah mulai micro managing behavior. Nah itu mulai berhati-hati. Yang ketiga adalah ketika muncul abuse ini udah di atas 50% nih. Ya bahwa ketika kita ada konstan kritik, konstan konflik, ada muncul, kita lihat ada controlling behavior, lalu ada abuse. Ya, ada yang namanya abuse itu mungkin diterjemahkan apa ya? Penyiksaan kah gitu ya? Pelecehan kah bisa gitu. Dan itu nggak cuma fisik. Itu bisa verbal. Itu bisa emosi. Ya, verbal kayak apa? Verbal gampang lah ya, dikata-katain lah ya. Kalau dalam konteks ini, kalau kita misalkan di depan semua orang, kita datang terus
atasan kita bilang, kamu niat kerja gak sih? Itu verbal abuse. Ya, dibandingkan dengan dia bisa bilang sebenarnya, kamu terlambat, itu bukan perbuatan yang diterima oleh perusahaan ini. Tolong perbaiki perbuatan kamu. Itu bukan verbal abuse. Tapi ketika dibilang, kamu niat kerja gak sih? Itu sudah adalah verbal abuse. Dan emosi. Ya. Emosi ini bisa munculnya dalam berbagai macam bentuk. Misalnya apa? Misalnya nih ya, gantian ya, kalau cewek tuh suka apa? Suka, gak apa-apa. Hati-hati, gak apa-apa aja cewek tuh bisa menjurus ke emotional abuse tuh. Kenapa? Karena orang yang digap apa ini tuh, ya, kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Orang yang digap apa ini tuh akan bingung satu, kedua akan merasa resah, susah, lalu akan memikirkan, oh itu jangan-jangan ada salahnya aku nih. Nah, itu abuse gak tuh? Ya, hati-hati tuh. Ya, nah ini gantian nih cewek juga melakukan nih ya. Dan withholding affection. Withholding affection itu adalah apa? Hak yang seharusnya menjadi hak daripada kita, gitu ya, ditahan sebagai hukuman atas sesuatu yang kita lakukan yang biasanya sifatnya itu ketidakpatuhan. Jadi misalnya gimana? Misalnya saya pakai konteks profesional ya. Nanti kalau kita mau pakai konteks yang lain boleh lah ya. Tapi konteks profesional contoh, ya, ada seseorang ya lalu eh, misalnya cuti dari perusahaan, ya lalu cuti dari perusahaan. Tetapi ketika dia mengatakan kepada atasannya, atasannya tidak approve. Dia bilang nggak boleh karena saya lagi perlu sekali kamu untuk kerja. Nggak apa-apa, sampai sini nggak apa-apa. Ya, tapi karena ini memang satu urusan yang sangat penting, atasan ini mengatakan begini. Karyawannya mengatakan begini, Pak, baik saya benar-benar mohon maaf, saya nggak bisa masuk di tanggal itu karena ini acara yang sangat penting yang tidak bisa saya tidak hadiri. Saya nggak apa-apa deh dianggap alpa di hari itu dan menerima sanksinya karena alpa di hari tersebut. Dia udah fine tuh. Atasannya lalu yain, nah di akhir bulan atasannya tuh lalu mulai mengada-ngada tuh ya. Misalnya ya em, misalnya tahan gaji tuh ya. Alasannya apa? Alasannya dia melanggar aturan perusahaan. Atau apa? Atau misalkan ketika lagi meeting diserang-serang terus orang itu lagi diserang lagi. Nah itu tuh abusive dan withholding affection. Kalau kita bisa centang, ya semakin banyak yang kita centang nih, ya jangan-jangan kita ada dalam hubungan yang abusive. Nah, saya balik nih sekarang kan tadi ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau orang tua terhadap anak tuh gimana? Maka saya mau tanya begini. Kalau orang tua terhadap anak, orang tua yang galak, kemungkinan besar ada controlling behavior. Oke, satu poin. Kemungkinan besar ada, saya akui. Apalagi orang tua dari generasi sebelumnya. Kalian harus lihat orang tua dari angkatan-angkatan tradisionalis dan dari baby boomers gitu, keras sekali terhadap anak-anak mereka. Ya. Tapi apakah constant criticism? Satu hari ada 24 jam, ketemu dengan orang tua nggak banyak biasanya ya, mungkin 3-4 jam gitu ya. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih. Dari 3-4 jam ini, apakah setiap hari terjadi konflik? Atau terkadang? Atau 50-50? Gitu. Biasanya sih nggak tiap hari ya. Tapi oke, anggaplah 50-50. Anggaplah 50-50. Orang tua melakukan withholding affection nggak? Ini yang biasanya nggak. Orang tua nggak mungkin, hampir pasti nggak melakukan yang namanya withholding affection. Buktinya apa? Buktinya lagi ribut dengan orang tua, kamu makan di rumah nggak? Makan. Kalau nggak makan, kelaparan mati kan? Tapi makan. Itu orang tua nggak melakukan withholding affection. Ya, jadi mungkin orang tua memang nggak belajar bagaimana cara jadi orang tua yang nggak toksik. Mungkin orang tua banyak salahnya, tetapi itikat ya dan jangka panjang ya itu yang harus kita perhatikan. Ya, semoga ini membantu ya sebagai seorang yang punya anak juga. Saya mengerti betapa sulitnya menjadi orang tua, tetapi saya yang pernah menjadi anak juga mengerti betapa sulitnya menjadi anak. Yang penting itu kita harus punya komunikasi yang terbuka, ikhlas
menerima kekurangan pihak yang lainnya, khusus untuk dalam hubungan keluarga inti ya. Nah, dampaknya apa? Dampak pertama dari toxic relationship itu adalah dampak psikosomatis. Bahaya ini. Bahaya kenapa? Kita bisa depresi, bisa stres, ya. Kesehatan emosi kita bisa memburuk dan kualitas hidup kita juga memburuk. Ya, dalam bangun tidur membayangkan harus pergi ke kantor yang toksik, udah langsung stres, udah langsung moodnya jelek. Di sana sampai di tempat itu makin stres, makin stres. Itu sangat berbahaya. Ini efek pertama, psikosomatis. Dalam pikiran, tapi nanti bisa berakibat kepada memburuknya kesehatan tubuh kita, memburuknya kualitas hidup kita. Kemudian, self-image. Ini yang sayang. Ini yang jangka panjang. Orang yang terus berada dalam hubungan toksik, rasa percaya dirinya tuh rendah. Salah satu ciri-ciri, ya nanti kita lihat beberapa contoh tindakan toksik itu ya, mereka kan merasa bahwa mereka nggak cukup baik, bahwa orangnya, ya pasangan mereka itulah yang terbaik, atau gini, mereka merasa mereka nggak baik, jadi pasangan mereka itu adalah yang terbaik yang bisa mereka dapetin, mereka nggak layak dapat yang lebih tinggi. Ada yang tahu nggak itu istilah yang lagi ngetrennya apa tuh? Ya, kalau ada yang tahu tulis di chat room, nanti saya cek ya. Sama satu lagi adalah produktivitas. Mau kuliah, mau kerja, mau berteman, mau apapun itu, kalau kita lakukan dalam lingkungan yang toksik, ya konsentrasi menurun, produktivitas kerja menurun, waktu jadi kita nggak bisa atur dengan baik, dan ujung-ujungnya apa? Hubungan-hubungan yang tadinya baik dengan orang-orang lain malah jadi memburuk. Ya, oke. 5 menit. 5 menit untuk kita lihat ada apa sih di chat kok rame banget gitu ya. Andi Rong personalia katanya. Ada curhat hidup HTS. Enak nggak ada kasus. Oke. Nah, ini. Ntar makin hubungan toksik putus aja. Oke. Jadi kelas online. Fajar set boy iya. Ada aja. Oke. Setting suaranya nggak keluar ya suaranya ya Pak. Dari siapa? Oh Muhammad Alif ya. Coba boleh ini ya, boleh direct message ke Lauren ya. Apa yang kita lakukan sebagai korban bullying? Oke, ini nanti kita bahas ya. Kalau pada curhat, feeling lonely, toxic kah? Enggak. Ya, feeling lonely itu sesuatu yang memang kita harus solve, tetapi itu sesuatu yang wajar terjadi dalam fase kehidupan kita, asal jangan terus-menerus ya. Boleh tanya via suara nanti ya. 7 tahun, 7 tahun kan, belum 10 tahun kan? OTW 6 tahun. Ya. HTS itu toxic gak sih? Kata gitu ya. Ya kalau happy sama happy ya. Ya, oke. Ya. Ini kan banyak pertanyaannya, tolong ditaruh di kolom Q&A ya, biar kebaca ya. Oke, jadi saya mau lanjut dengan contoh, biar clear gitu. Apa sih tindakan-tindakan, apa sih hal-hal yang udah pasti gitu ya. Nggak semua ini pasti ada lagi gitu ya, tapi apa sih hal-hal yang toksik yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita gitu ya. Coba satu adalah bullying. Ya, perundungan. Ini ngetren sekali. Ya, saya juga baru baca berita yang terakhir yang anak SD, yang matanya kena itu sangat menyedihkan dan sangat membuat kita berduka ya, sangat-sangat parah gitu ya. Ditambah beberapa bulan yang lalu ada juga yang kasus yang besar, ya tapi ini terus-menerus terjadi ya, bullying ini atau perundungan ini. Ini contoh toxic relationship. Harus dicari jalan keluar dari sana. Oke. Apalagi? Nah, ini yang menarik. Gaslighting. Pernah dengar gaslighting? Gaslighting itu adalah manipulasi emosi. Ya, di mana begini, si korban, ya, si korban itu jadi meragukan penilaiannya dia sendiri. Si korban jadi meragukan ingatan dia sendiri. Ya, contoh
Ada yang pernah ngalamin gaslighting yang udah ngerti gitu? Coba saya lihat di Tasya. Kalau saya belum punya pacar, tandanya saya emang toksik apa gimana ya? Ya Allah, ini ampun, ampun. Ya, nanti gaslighting itu ada manipulasi emosi dengan cara seperti ini nih. Dua orang yang berada dalam satu hubungan, lagi-lagi saya pakai konteks contoh ya, adalah em, apa namanya hubungan profesional ya antara antara atasan dengan bawahan gitu ya, atau dengan sesama rekan kerja di kantor. Nah, ketika kita mulai merasa ya bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang kok saya terluka ya atas apa yang dia lakukan, gitu. Terus kita ngomong sama dia, bro, atau pak bos, gitu ya, yang dilakukan itu buat saya tuh nggak nyaman, gitu. Terus orangnya ngomong sesuatu seperti begini, contoh beberapa contoh ya, contoh. Ya tapi saya lakukan itu ya karena harus, karena kalau enggak nanti kamu nggak akan bisa maju. Pernah dengar hal-hal seperti itu, gitu ya? Yang membuat orang jadi merasa, oh iya iya, jadi dia lakukan itu karena gue bego, gitu. Karena gue nggak sanggup, karena gue belum pinter. Jadi dia yang baik, gue yang jahat nih, gue yang salah nih. Nah, hati-hati, hati-hati. Itu gaslighting. Ya, dibalik, ya seolah-olah apa? Seolah-olah sekarang jadinya kita yang di pihak yang melakukan kesalahan, kita yang melukai dia, bukan dia yang melukai kita. Atau dalam banyak cerita, ini cerita-cerita real banyak sekali ketika seseorang melakukan KDRT di rumah, gitu ya, dia mengatakan begini, lu yang bikin gue melakukan hal ini. Kalau lu nggak lakukan tadi itu, gue nggak akan marah. Dan gue nggak akan marah, gue nggak akan mukul. Nah itu hati-hati. Kalau ditarik, dia saya yakin banyak sekali orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini. Ya itu yang kedua. Apalagi sih, ada yang namanya narcissistic abuse. Ya, jadi seseorang ya itu bisa, ya memang setiap orang harus mencintai diri sendiri ya, harus punya self image, self esteem yang bagus. Setuju, setuju. Tapi kalau terlalu cinta pada diri sendiri itu namanya narsisistik. Dan itu bisa muncul dalam satu hubungan ya menjadi abusive. Contohnya apa? Contohnya ya ketika kita berteman dengan seseorang yang narsis gitu ya, tapi narsisistik beneran ya, bukan narsis suka selfie ya, itu lain, itu mah nggak apa-apa gitu ya. Dengan orang yang narsisistik, kemudian begini, dia nggak mau pergi ke tempat makan di pinggir jalan misalnya. Kenapa? Karena nggak cantik tempatnya, karena nggak cocok dengan dia, karena nggak dia nggak pengen gitu. Dan kita setuju, walaupun itu misalnya ya, itu misalnya merugikan kita, mungkin secara finansial gitu ya, karena makan di tempat yang harus selalu bagus dan lain-lain kan mahal. Nah itu bisa jadi itu kita berada dalam satu hubungan yang berusaha memuaskan sebelah pihak saja, padahal tingkat kepuasan dia itu nggak akan habis karena dia narsis. Apalagi domestic violence ya, KDRT ya, dan nggak harus KDRT ya, nggak harus dalam rumah tangga, di segala hubungan bisa muncul kekerasan. Apalagi kodependensi, kodependensi. Mohon maaf, Bapak Agus. Oke, mungkin Bapak Agus sedang terkendala sinyal ya, Sobat. Sebentar ya, mohon ditunggu. Oke, saya ingatkan kembali kepada Sobat yang ingin bertanya ataupun merasa kurang jelas, itu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh Bapak Agus pada saat sesi Q&A berlangsung.
Sambil kita tunggu. Oke, mungkin sedang terjadi kendala untuk koneksi dari Pak Agus sendiri. Jadi mohon ditunggu sebentar ya untuk sobat semuanya. Sambil kita menunggu Bapak Agus. Barangkali ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan begitu. Oke. Oke. Mungkin sambil menunggu Bapak Agus, sobat yang ingin break sebentar, ingin mengambil minum atau apa juga bisa begitu. Nanti jangan lupa untuk, oke, Bapak Agus sudah join kembali. Oke, iya, Oke, Bapak. Oke, baik, silakan thank Bapak you. dilanjutkan. Oke. Ya, jadi ternyata ini hubungan toksik juga dengan komputer saya ya. Tiba-tiba dia restart sendiri. Oke, tadi sampai mana ya? Saya buka lagi dulu bahan materinya. Tadi kalau nggak salah sampai codependency, bener ya? Iya, betul Bapak. Iya, sampai Oke. situ. Ya, jadi codependency itu salah satu hal yang sangat berbahaya, yang saya mau bilang, itu yaitu apa? Yaitu ketika hubungan sudah berjalan lama, ya, ketika hubungan sudah berjalan lama, biasanya itu muncul tuh codependency itu. Yaitu apa? Kita merasa bahwa kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia. Dan ini nggak langsung terjadi. Ini dibangun pelan-pelan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ya biar seru lah ya, biar seru sedikit saya pakai contoh pasangan ya. Ada pasangan. Lalu salah satunya, saya nggak mau ngomong cowok cewek lah ya, nanti debat lagi ya. Salah satunya mulai melarang-larang dia berteman dengan orang-orang tertentu. Mulai mengatur-ngatur gaya hidupnya. Sehingga setelah jangka panjang, jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tadi ada yang sampai berapa, 5 tahun gitu, apa yang terjadi? Teman-temannya, yang jadi teman-teman mereka, semuanya temannya satu orang, satu belah pihak. Sedangkan yang dia malah terpisah dari teman-teman yang lain. Di tahap itu, lalu dia mulai merasa, oh, hubungan ini toksik nih. Oh, hubungan ini nggak baik nih, nggak positif nih buat saya nih. Jadi saya ingin keluar nih dari hubungan ini. Tapi gimana caranya? Kalau saya keluar, saya nggak punya teman lagi. Kalau saya keluar, saya nggak punya kerjaan. Kalau saya cerai, saya nggak tahu mau menghidupi diri dengan seperti apa. Kalau berpisah, anak-anak seperti apa. Kalau saya resign, bisa nggak ya dapat kerjaan lagi? Atasan saya kan sangat berpengaruh di industri ini. Kita merasa nilai kita itu sangat ditentukan oleh orang tempat kita punya hubungan. Nah, itu harus keluar segera, gitu ya. Oke, karena kepotong tadi, saya cepetin sedikit aja, gitu ya. Ada dysfunctional relation, gitu ya, hubungan yang nggak pernah damai, gitu. Selalu ribut tiap hari. Ada yang over kompetitif, ada yang hubungannya kok namanya pasangan, gitu ya, tapi kok rasanya saingan mulu, gitu ya. Rasanya selalu mau membuktikan siapa yang lebih baik. Ada juga orang hubungannya temenan, tapi saling memanfaatkan. Gitu, yang satu ngutang mulu, yang satu nyuruh ngerjain PR mulu, misalnya. Nah, itu exploitative relation. Ya, nah, jadi, itu. Gimana cara ya kita mulai mencari strategi untuk cut off hubungan-hubungan yang ini ya. Ini ada yang menarik nih, melarang memakan makanan favorit gimana tuh, padahal bayar sendiri. Tergantung makanan favoritnya apa ya. Kalau makanan favoritnya emang tidak sehat ya mungkin boleh ya. Kalau makanan favoritnya baik-baik aja ya jangan gitu ya. Nah, jadi ayo kita lihat apa aja sih yang kita bisa lakukan ya untuk manage, untuk kalau perlu cut off ya hubungan kita yang toksik. Nah, ini ada 1-2 pertanyaan singkat dulu, mungkin saya komentarin dulu ya. Gimana caranya bersikap baik kepada bawahan
yang dimana bawahan tersebut kadang ngeyel ketika diarahkan. Tunggu strateginya dulu ya. Ya, memenangkan laki tanpa membuat berpikir toksik, jadi risih banget gitu sama ini cewek gitu ya. Oke, nanti kita jawab ya. Kita coba dulu. Strategi apa yang kita bisa lakukan untuk manage hubungan? Yang pertama adalah identify the issue. Ini yang paling penting. Tadi saya bilang, saya awali hari ini dengan bilang begini. Orang biasa nggak sadar ketika mereka ada di dalam satu hubungan yang toksik. Jadi ketika kita udah bertambah pengetahuannya, seperti dengan info-info, kita baca atau kita dengerin webinar malam hari ini, atau kita dari majalah atau dari mana, kita mulai harus kenali dan akui kalau memang kita ada dalam hubungan yang toksik. Baik kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai yang menerima perlakuan. Ya, itu kita harus kenali, terus kita harus akui. Ini adalah step pertama dari memecahkan semua masalah yang berkaitan dengan mental kita. Akui terlebih dahulu bahwa ini memang satu masalah. Yang kedua adalah dengar kata-kata saya. Ucapkan pada diri Anda sendiri, ucapkan pada diri sobat sendiri, you deserve the best for you. You deserve the best. Anda berhak. Kalau dalam hubungan, Anda berhak punya hubungan yang sehat, yang orang-orangnya saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling mendukung. Anda berhak dan pasti bisa didapatin. Lalu analisa, ya apakah yang terjadi itu sementara atau kronis? Ya sementara maksudnya gimana? Kalau situasi di kantor lagi mau deadline, atau teman-teman satu geng semuanya lagi skripsian, ya semua memang lagi tegangan tinggi gitu. Kalau ya ada abuse sedikit, ada kata-kata salah ucap, ada tindakan-tindakan yang menyakiti atau ada perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, ya wajar. Karena tegangan lagi tinggi. Ini sementara tapi karena lagi skripsian semua. Karena lagi ada proyek gede di depan nih. Tapi kalau terus-menerus, ingat ya tadi ketika kita bicara ciri-ciri hubungan toksik tuh konstan, terus-menerus. Gitu ya. Dan tinjau kepentingan dari hubungan tersebut. Inilah yang saya perlu ingetin terus. Kalau terhadap orang tua, tinjau baik-baik, jangan terlalu cepat ngejudge kalau berkaitan dengan keluarga inti. Karena secara natur, ya memang orang tua kemungkinan mau yang terbaik buat anaknya. Tapi belum tentu mereka ngerti caranya. Ya, jadi intention harus diperhatikan, naturnya, kepentingan dari hubungan tersebut harus diperhatikan. Ya, jadi itu yang pertama, kenali isunya. Yang kedua adalah setting boundary. Tentukan batas yang jelas. Kita harus tahu perlakuan apa yang kita tidak terima dan perlakuan apa yang kita mau terima. Saya kasih contoh ya. Kalau dalam pekerjaan, karena saya baru dalam pekerjaan ini, jadi ketika saya melakukan kesalahan ya dan atasan saya ngomel ke saya mau terima. Buat saya itu masih di dalam boundary saya karena saya ada melakukan kesalahan. Gitu. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, lalu dia mau menimpakan kesalahannya kepada saya tidak mau. Saya bilang itu di luar batas. Jadi minimal kita harus tahu dulu tindakan apa yang dilakukan kepada kita yang ada di dalam batas dan tindakan apa yang ada di luar batas. Batasnya dari mana munculnya? Salah satunya bisa dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, ya kalau mau ini ya, kalau memang orang tua ke anak melarang pergi malam, wajar. Wajar, semua orang tua tentu ada batasan di situ. Ya kita bisa percaya bahwa itu batasan yang cukup fair lah. Cuman malamnya jam berapa kan? Kalau jam 10, jam 11, oke lah gitu ya. Tapi kalau jam 6 sore nggak boleh keluar ya
ya mungkin agak-agak perlu dibicarakan ya. Tapi kalau yang ngelarang itu temen, atau yang ngelarang itu siapa gitu. Nah itu mulai tuh kayaknya keluar batas tuh. Nah itu yang harus ditentuin. Itu yang pertama. Setelah kita melihat jumlah tindakan yang di luar batas itu, kita harus pertimbangkan mau keluar atau enggak. Ya, saya nggak bilang semua hubungan toksik detik ini harus keluar. Enggak. Ya, harus di manage, bukan harus keluar. Dalam artian apa? Dalam artian begini. Kadang-kadang yang tadi saya bilang, bisa jadi pelaku juga nggak menyadari hal itu. Kan itu perlu yang ketiga nanti saya kasih lihat. Ya, tetapi yang penting adalah kita pertimbangkan kita perlu stay atau enggak, dan kita berani mengatakan tidak pada tindakan-tindakan yang merugikan kita. Kalau udah ada tindakan yang dia minta kita lakukan yang udah pasti rugikan kita, say no. Berkata no terhadap orang lain, dengerin saya, ini sangat penting, terutama buat yang muda-muda nih ya, buat yang muda-muda, berani berkata no, itu adalah berarti berani melindungi diri kita dari sesuatu yang kita anggap berharga. Dengerin saya baik-baik. Ya, berani berkata no terhadap sesuatu berarti melindungi sesuatu yang berharga dalam diri kita. Ya, dan semua masalah dalam hubungan harus dimulai dengan komunikasi yang baik. Kasih tahu keberatan kita, kasih tahu problematika kita. Dan ketika kita kasih tahu, kita hampir pasti dia akan ada penyangkalan. Siapkan cara menghadapi penyangkalannya. Lalu apa? Lalu berikan kesempatan kepada mereka untuk kasih perspektif mereka juga, biar fair. Nah, lalu apa? Lalu setelah kita dengar perspektif mereka, kita sampaikan perspektif kita, cari opsi perbaikan yang harus bisa dilakukan. Dan kalau nggak dilakukan, ada konsekuensinya. Ya, contoh, misalnya ya di tempat kerja lagi-lagi gitu ya, ada rekan kerja yang kalau masuk gitu ya ke dalam ruangan gitu ya suka langsung ngeledek teman-temannya, si gendut apa kabar gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Ya buat yang lain mungkin oke, mungkin buat kita itu nggak oke. Jadi kita bilang ini di luar batasan saya. Dan kita datengin orangnya, jangan langsung kita resign lah gara-gara ini orang. Ya toksik nih orang toksik tiap hari ngatain gue, resign. Jangan dulu. Ya, pastikan dia melakukan sesuatu di luar batasan kita, lalu ajak dia bicara, bro, yang lu lakukan itu menyakiti buat gua, gitu. Enggak lah, itu kan biasa aja, yang lain juga nggak komplain gitu kan, betul. Nah itu kan penyangkalan kan, kita harus siapin bagaimana menangani penyangkalannya dia, betul. Yang lain nggak komplain, tetapi gua punya latar belakang seperti ini dan buat gua itu menyakitkan. Yang tidak menyakitkan buat orang lain, mungkin menyakitkan buat gua. Yang menyakitkan buat lu, mungkin nggak menyakitkan buat gua. Tolong pahami, tolong hormati hal itu. Oh iya, 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 iya. Nah, kenapa lu lakukan hal itu? Iya, gua sebenarnya lakuin biar teman-teman happy aja sih, gitu. Oke, tapi gua nggak happy. Jadi, tolong jangan lakukan hal itu lagi. Dan kalau lu masih lakukan hal ini, gua akan laporin ke KRT. Nah, itu contoh-contoh. Tapi saya pakai dengan sangat cepat ya. Dalam kenyataan nggak akan terjadi secepat itu, gitu ya. Pasti lebih kompleks gitu. Tapi contohnya kira-kira seperti itu. Ya, dan setelah itu apa? Setelah itu mulai terus self care. Prioritaskan kesehatan kita, cari dukungan. Kalau perlu kita cari dukungan dari pihak-pihak yang lebih profesional. 4 step ini, masing-masing 4 step, ada beberapa step di dalamnya. Silahkan screenshot, silahkan save, silahkan catat, biar ini bisa jadi satu pedoman singkat ya untuk ketika kita menghadapi berbagai macam hal dalam hubungan-hubungan kita tetap ada panduan apa yang kita perlu dan apa yang kita tidak perlu lakukan, ya terutama berkaitan dengan toxic relationship.